dan LRT. Dan juga dikelilingi oleh beberapa fasilitas umum lainnya yang tentunya dapat mendukung suasana hati menjadi selalu happy, seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, rumah sakit, sport center, dan fasilitas pendukung lainnya. STB Ajia mempunyai Mempunyai 2 program studi. ada sarjana dan diploma, dan juga 2 jurusan, yaitu sastra Inggris dan sastra Jepang. Di mana kedua bahasa tersebut ialah akses kita menuju dunia digitalisasi dan era revolusi industri 4.0. Yang kini kita dituntut oleh perkembangan teknologi yang mau tidak mau kita harus ikuti. STB Ajia memiliki kelas shift sehingga memudahkan bagi para karyawan atau pekerja yang bekerja secara shift untuk tetap dapat kuliah tanpa mengganggu jam kerja. STB Ajia memiliki sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar yang profesional di bidangnya. Dan paling menjadi point of interest adalah diajar langsung oleh dosen native speaker yang didatangkan langsung dari negeri Paman Sam dan negeri Sakura. Apa saja fasilitas yang ada di STB Ajia ya? So guys, let's check it out! STB Ajia memiliki segudang fasilitas yang mumpuni untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, yaitu gedung kampus yang aman, nyaman, dan kondusif, perpustakaan dengan literatur bahasa Inggris dan bahasa Jepang terlengkap, ruang laboratorium bahasa dan multimedia, ruang diskusi, ruang kreativitas mahasiswa, ruang kesehatan, aula dan auditorium yang telah dilengkapi alat band dan karaoke, musola, ruang kemahasiswaan, lapangan parkir yang cukup luas, kantin yang higienis, harga yang terjangkau oleh kantong mahasiswa, semua area terekam oleh CCTV dan dipantau oleh Satpam 7x24 jam. Saya bekerja di Sakura Park Hotel, Hotel Bintang 5 di Delta Mas, sebagai guest. Yang itu udah, yang offline belum. Yang pagi belum, kalau yang ini udah nih. Malam tinggal dijunggah. Itu yang mana? Ini pagi. Oh, ini online belum? Iya. Kita taruh di situ dulu. Saya suara. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk di program aku Kaudalia. Jadi sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Jadi saya Agnes Dresentia Cecilia, saya mahasiswa STB Ajia jurusan Sastra Inggris semester 4 yang akan menjadi host untuk acara hari ini. Saya di sini bersama Kak Cecep Supriyadi. Apa kabar Kak Cecep? Alhamdulillah baik. Kalian semuanya apa kabar? Baik Kak. Oke. Terima kasih untuk para audiens juga yang sudah bergabung. Sepertinya di sini hanya ada mahasiswa STB Ajia ya, tapi kalau misalnya ada murid STB, kalian nggak sekolah di kolom chat ya, karena kalian akan mendapatkan merchandise dari kami yang bisa kalian ambil di front office STB Ajia dari hari Senin sampai Sabtu. Oke, jadi hari ini kita akan mendapat wawasan dan informasi dari Kak Cecep Supriyadi, seorang alumni sastra Inggris yang sekarang bekerja di Polandia, Eropa. Oke, tanpa lama-lama lagi, silakan Kak Cecep untuk memaparkan dan menyampaikan materi dan dokumentasi yang sudah Kak Cecep siapkan. Silakan Kak.
Oke, berarti langsung ya saya presentasi ya. Iya, Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Supriyadi. Saya berasal dari Karawang dan sekarang saya tinggal di Polandia. Kali ini saya akan membahas tentang eh, peran bahasa Inggris sangat penting di dunia global, di Eropa, terutama di seluruh dunia. Nah, kali ini saya akan bahas tentang latar belakang saya kuliah di JIA ya. Pertama, mengapa saya memilih JIA? Waktu itu saya kan masih bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Bekasi, dan waktu itu saya ingin memilih mata kuliah yang masih di daerah Bekasi supaya gampang gitu. Karena kan saya bekerja di Bekasi juga. Saya nyari informasi tempat kuliah yang menurut saya cocok buat para pekerja, yaitu saya menemukan JIA. Makanya saya memilih JIA karena uh, di JIA ada shift, kuliah shiftnya atau shift malam. Jadi saya bisa kuliah setelah saya bekerja. Dan mengapa saya memilih jurusan bahasa Inggris? Jujur ya, sebenarnya waktu itu saya bingung milih antara bahasa Jepang atau bahasa Inggris karena dua-duanya saya sangat-sangat suka. Pada waktu itu saya sebelum kuliah bahasa Inggris, saya juga udah kursus bahasa Jepang. Nah, kenapa saya memilih bahasa Inggris? Waktu itu di perusahaan saya tempat bekerja, perusahaan perusahaan ini membeli sebuah baru yang datangnya dari Korea. Pada waktu itu si tutor dari mesin tersebut menjelaskan ke semua operator menggunakan bahasa Inggris. Nah, terus beberapa bulan kemudian si perusahaan ini juga membeli mesin baru dari Jepang. Dan lagi si tutornya yang dari Jepang bukan menggunakan bahasa Jepang, tapi mereka menggunakan bahasa Inggris juga ke operatornya. Nah, disitulah saya mikir, sepertinya saya milih bahasa Inggris deh, karena semuanya dari Korea, dari Jepang menggunakan bahasa Inggris. Ya, maka itu saya memilih bahasa Inggris sebagai sebagai jurusan kuliah saya. Tapi selain saya memilih bahasa Inggris, tetap bahasa Jepang saya tetap saya pertahankan dengan kursus di tempat lain, masih di daerah Bekasi. Jadi seperti itu. Kenapa saya memilih JIA dan kenapa saya memilih jurusan bahasa Inggris. Nah, mata kuliah yang ada di JIA yaitu ada English Industry, ada Hotel and Restaurant Industry, Hospitality, dan Cross Culture Understanding. Selain itu, di JIA, selain dari mata kuliah di atas, JIA mempunyai program atau kurikulum magang di Jepang selama 2 semester. Dan selain itu, kalian juga mempunyai peluang kerja di Turki. Jadi, mata kuliah ini sangat mendukung karir kalian di luar negeri. Nah, di sini saya akan menunjukkan kegiatan atau foto-foto waktu saya kuliah ya. Di foto ini, waktu itu pelajarannya Pak Imron. Di sini subjeknya yaitu Hotel and Restaurant Industry. Nah, jadi waktu itu pelajaran ini kita harus memilih menu atau tema dan menyajikan sesuai yang kita pilih. Dan kita plating atau kita sajikan seperti ini yang ada di foto.
Nah, di sini mata kuliah di foto ini waktu itu mata kuliahnya Pak Imron juga nih. Di sini itu kalau nggak salah tourism, eh, mata kuliah tourism. Nah, di dia dosen-dosennya sangat maksimal guys. Jadi eh, mereka itu sangat mendukung kita. Selalu ada waktu ketika kita melakukan bimbingan skripsi. Dan contoh seperti di foto ini, di sini ada di foto di atas itu ada Pak Elsan ya, waktu kita bimbingan skripsi. Dan foto yang bawah itu pas waktu kita selesai sidang di situ ada Pak Imron, ada Miss Yeni juga di situ. Jadi setelah itu kita take foto. Nah, selain dari mata kuliah, di JIA mempunyai ekstra kegiatan di luar. Contohnya ada kegiatan mancing di foto yang atas, bareng Pak Imron juga. Terus yang di bawah itu ada kayak culture and art fair. Jadi kayak di kegiatan ini kita menunjukkan atau melakukan pagelaran, contohnya kayak kita membuat pagelaran drama dari beberapa penulis uh, Inggris, contohnya kayak Shakespeare dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses awal kerja saya di Eropa atau di Polandia ya. Waktu itu mungkin sekitar 8 tahun yang lalu kali ya. Saya mencari informasi di internet. Waktu itu saya nyari informasi melalui YouTube ya. Di situ saya lupa channel YouTube siapa gitu. Dia menjelaskan bahwa dia menyebutkan agensi agensi apa saja, nama-nama agensi yang bisa eh, yang bisa yang bisa kerja ke luar negeri. Nah, waktu itu saya memilih salah satu agensi yang ada di daerah Malang ya. Sebenarnya sebelum saya ke Polandia, saya mendapatkan pekerjaan di Kuwait. Saya sudah tekan kontrak, tapi waktu itu saya cancel karena orang tua nggak mengizinkan. Nah, jadi saya cancel. Tapi setelah setahun kemudian, saya mendapatkan lagi informasi dari agensi ini bahwa ada lowongan ada lowongan di ke Polandia. Saya coba lagi. Dan ternyata alhamdulillah saya keterima dan terima agensi di Indonesia juga di interview sama agensi di Polandia. Tetap guys, jadi mereka tetap menggunakan bahasa Inggris pada waktu itu. Nah, pekerjaan saya di Polandia, saya bekerja di sebuah perusahaan food factory, yaitu di smoke fish atau ikan asap ya. Jadi eh, ikan asap yang sudah diproduksi kemudian dikemas, dan kebetulan saya di bagian pengemasan, saya sebagai line leader. Jadi tugasnya yaitu em, mengkoordinasi beberapa orang dan memastikan jalannya produksi dengan baik dan menjamin bahwa si orderan itu sesuai target pengiriman. Nah, di sini, di slide ini saya akan menampilkan video seperti apa proses pekerjaan saya. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Jadi ikan asap yang sudah
yang sudah matang dimasukkan ke taska atau box-box kecil itu, kemudian melewati mesin tersebut, di seal, dan kemudian dipak, ditimbang, dan dikirim. Nah, tadi videonya sudah selesai. Nah, di sini peluang kerja apa aja sih yang ada di Poland? Di antaranya ada pekerja buruh pabrik, yaitu seperti saya tadi. Terus ada warehouse. Contoh kalau di Indonesia ini mungkin kayak di gudang Shopee ya, seperti itu. Terus kemudian ada peternakan, ada perkebunan. Nah, perkebunan di sini contohnya kayak di perkebunan tomat, perkebunan timun, dan juga jamur. Selain itu juga ada pelayanan, contohnya ya seperti yang tadi saya bilang, relate ke masalah mata kuliah. Di sini pelayanan diantaranya ada perhotelan, restoran, dan kalian juga bisa jadi pramugara atau pramugari maskapai Eropa, guys. Contohnya ada Ryanair, ada Wizz Air, contohnya kayak gitu. Di sini juga kalian bisa bekerja di bidang kesehatan, sebagai contoh kayak caregiver, kayak gitu, ngurus panti jompo. Bahkan kalian juga bisa jadi guru, karena saya pernah lihat vlog orang Indonesia yang jadi guru di Polandia. Terus kalau kalian yang senang di dunia model, di Poland juga banyak agensi-agensi model. Karena kalian tahu ya, di sini di Eropa terkenal dengan fashion. Nah, ini kalau bagi kalian yang ingin mencari informasi agensi kerja di Polandia, kalian bisa screenshot atau catat dulu. Ini saya tampilkan ada 3 agensi, 2 di Polandia, yang satunya lagi yang ada di Indonesia. Kalian bisa chat mereka, bisa lewat WhatsApp atau bisa lewat Messenger ya. Nah, saya di sini bukan flexing ya. Jadi biar kalian lebih semangat. Jadi jika kalian kerja di Eropa, kalian bisa keliling. Kalau kalian kerja di Polandia, kalian bisa keliling Eropa. Karena visa kita nanti visa Indonesia, visanya visa Schengen, guys. Selama visa kalian itu masih berlaku, valid, kalian bisa keliling Eropa. Contoh kayak saya seperti ini ya. Biar saya tampilkan biar kalian lebih semangat. Ini waktu itu saya visiting, tapi masih banyak yang belum saya datengin. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa bahasa Inggris itu sangat penting banget, guys, di zaman sekarang untuk komunikasi global ya. Dan saran dari saya yaitu latih bahasa Inggris kalian terutama di speaking ya, karena percakapan atau speaking itu sangat penting di dunia kerja. Karena nanti kalian di tempat kerja itu di Polandia ya, kalian tuh bekerja dengan banyak berbagai orang dari berbagai negara. Contohnya kayak Filipina, Nepal, Sri Lanka, terus dari Eropa, dari Eropa, dari Afrika, kayak gitu. Pokoknya bahasa Inggris itu sangat penting, guys. Selain itu, selain bahasa Inggris, kalian juga harus bisa bahasa Poland atau bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Karena setelah kalian di Poland, peluang kalian bekerja di Eropa itu besar, guys. Kalau kalian itu bisa bahasa selain bahasa Inggris ya. Terus selain itu, kalian upgrade skill sebelum kalian
datang ke Poland. Contohnya pekerjaan-pekerjaan skill yang diminati di Poland yaitu las atau welding, terus forklift, barista, pastry, service atau pelayanan. Oke, jadi itu saja, cukup sekian dari saya penjelasannya. Saya kembalikan ke hostnya. Oke, kan ya bisa sekalian jalan-jalan juga di Eropa. Nah, tapi Iya. kalau misalnya menurut Kak Cecep itu yang paling penting dipersiapkan sebelum mau bekerja atau pergi ke Eropa tuh gimana? Apa aja tuh? Yang pasti pertama mental ya. Selain 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 apa kayak pengalaman atau uang ataupun kayak bahasa yang tadi saya bilang, mental juga itu penting karena di sini kan berbeda budaya ya. Tapi jangan khawatir karena nanti di JIA kan kalian akan dapat mata kuliah cross culture understanding. Jadi mungkin bisa meminimalisir culture shock seperti itu. Kalau misalnya itu, Mental yang pasti ya. apakah mutlak kemampuan berbahasa Inggris itu diperlukan? Ya, mutlak. Karena nanti kan kalian sebelum mulai bekerja, kalian juga harus melewati imigrasi di Eropa atau di Polandia. Jadi bagaimana kalian bisa berkomunikasi kalau sekiranya kalian tidak bisa bahasa Inggris? Nah, pesan Kak Cecep yang paling penting untuk junior SD atau calon mahasiswa baru mengenai pentingnya berbahasa Inggris itu apa, Kak? Yang tadi harus banyak praktis, terutama speaking ya. Karena kan yang saya alami banyak teman-teman yang bisa teori dalam bahasa Inggris, tapi mereka susah untuk mempraktekannya. Sebagai contoh speaking tersebut. Jadi kalau menurut saya sih lebih banyakin speakingnya juga, karena kadang kan kita terbata-bata kayak gitu. Jadi Begitu. seperti itu. Bener sih. Oke, segitu dulu sih pertanyaan dari saya. Kita mulai ya Q&A dengan Baik. audiens. Untuk bertanya, Boleh. kalian bisa raise hand terlebih dahulu dan diperkenankan untuk on kamera ya. Silakan yang mau bertanya. Oke, Kak Kirana Umari, silakan dinyalakan kameranya dan disebutkan pertanyaannya. Mau tanya untuk Kak Cecep itu tinggal di mana Kak saat di Polandia? Mungkin saat pertama kali sampai, dan mau tanya untuk UMR di Polandia tuh yang apakah dengan pekerjaan misalkan di factory itu UMR-nya mencukupi Kak atau bahkan bisa menyisakan untuk uang trip per tahun seperti itu? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Oke, pertama saya tinggal di mana? Saya kebetulan dan alhamdulillahnya saya tinggal di kota Szczecin, yaitu dekat banget dengan Jerman. Ya, dekat banget dengan Jerman. Jadi perbatasan ke Jerman. Bahkan untuk ke perbatasannya sendiri cuma 10 menit menggunakan mobil. Dan kalau untuk ke Berlinnya itu sekitar 2 jam menggunakan bus. Dan tiketnya itu sekitar dari Poland ke Jerman itu sekitar 200.000 kalau dirupiahkan ya. Sangat dekat lah ya. Makanya alhamdulillah saya lebih enak tinggal di sini. Jadi kalau untuk pepergian kemana-mana tinggal dekat ke Jerman karena flight-nya itu lebih banyak dari Jerman ke seluruh negara. Bahkan ke Indonesia. Banyak opsi. Dan untuk masalah gaji atau rate, jadi di Poland, di Eropa atau di Poland khususnya, gajinya itu berdasarkan per jam. Normalnya per jam. Jadi sekarang rate-nya itu per jamnya itu
untuk di bawah agensi ya, untuk di bawah agensi sekitar 22 zloty, atau kalau dirupiahkan itu per jam ya 22 zloty. Ntar dulu saya juga lupa nih. Kalau sekarang per jamnya ya. Oke, per jamnya itu kan 22 zloty. Kalau sekarang dirupiahkan itu 100.000. Per jamnya itu 100.000. Dikali 8 jam. Berarti sehari itu kalian digaji 800.000 guys. Itu satu hari 800.000. Itu yang di bawah agensi ya. Tapi kalau kalian yang di bawah langsung perusahaan bisa lebih, karena nggak kena potongan gajinya. Beda. Jadi di sini tuh statusnya itu status pekerjaannya ada dua. Ada yang di bawah perusahaan langsung atau istilahnya umopa operasi kontraknya. Ada yang di bawah agensi umopa jalezenya. Jadi kalau yang di bawah agensi itu gajinya dipotong karena kan kalian di bawah naungan agensi. Karena agensi yang mencari kerjaan kalian. Kalau yang di bawah perusahaan atau dibilangnya kartap lah ya kalau di Indonesia, itu gajinya utuh. Jadi seperti itu. Kalau untuk masalah tadi cukup apa enggak? Alhamdulillah cukup. Bahkan bisa naik travel tiap bulan, bahkan tiap minggu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Kak Cecep jawabannya. Ya. Gimana, udah jelas? Jelas cukup. Oke. Ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ini. Saya boleh bertanya? Iya, silakan. Boleh. Oke, nama saya Lukman Ardianto dari semester 8. Saya mau bertanya, kalau misalnya sudah dijelaskan tadi telat, saya mau bertanya tentang jenjang karir di Polandia. Apakah di Polandia dan di negara-negara Eropa lainnya, pekerja-pekerja dari luar negara Eropa seperti kita ini bisa memiliki jenjang karir yang sama dengan pekerja lokal di sana? Itu saja, Kak. Oke. Pertanyaan yang menarik. Sangat bisa. Karena di Eropa tidak membeda-bedakan antara orang asing dengan orang lokal ya. Jadi kalian bisa karena di sini tuh semuanya sederajat. Beda dengan di negara kita. Kalau di sini semuanya sederajat. Bahkan saya pun selalu dikasih kesempatan untuk dimegang bagian ini seperti itu. Jadi kalian jangan takut selama kalian mempunyai ability, capability, kalian bisa kok. Maksudnya banyak opportunity di sini. Contohnya kan banyak ada selegram yang menjelaskan. Contoh kayak nggak hanya di Polandia doang ya, seluruh Eropa di sini. Mereka juga menjelaskan bahwa kita bisa kerja di bidang-bidang tertentu selagi kita bisa mumpuni sebagai contoh. Tapi ya satu syarat ya, kalian juga harus upgrade bahasa lokal. Jadi seperti yang tadi saya bilang, supaya bisa membuka peluang kalian untuk lebih tinggi, kalian juga harus belajar bahasa lokalnya. Contoh kalau kalian tinggal di Polandia, ya kalian juga harus bisa bahasa Polandianya. Atau kalau kalian tinggal di Jerman, ya kalian harus bisa bahasa Jermannya, karena kan dokumen-dokumennya kan pasti mereka menggunakan bahasa lokal juga. Jadi seperti itu. Intinya upgrade skill juga, sebenarnya bahasa lain, bahasa lokal. Oke, kalau untuk umur bagaimana, Kak? Jadi apakah di sana benar-benar sebebas itu, mau benar-benar dilihat dari kemampuan menjalankan tugas dan juga mungkin kesehatan. Jadi nggak peduli umur 35, umur 40, jika itu masih sanggup, itu masih bisa, Kak. Nah, untuk masalah umur, kalian jangan takut. Di Eropa itu lagi ya, beda dengan di kita.
Kalau di kita kan 25 aja udah mentok kan. Udah Iya, susah dibilangnya susah nyari jompo kerja gitu lah. kan. Iya. Kalau di Indonesia udah jompo 25 itu ya, udah dianggap udah udah tua gitu. Kalau di sini kalian bahkan umur 40, 45 pun masih bisa selagi kalian masih mau bekerja seperti itu. Oh, Jadi baik banyak Kak. kesempatan. Oke, terima kasih atas Ya, jawabannya Kak, sangat memuaskan. oke, tetap semangat. Oke, Kak Rizky Maulana bisa nyalakan kamera dan sebutkan pertanyaannya. Tes, tes, tes. Halo, tes. Suaranya ada nggak? Ada, Kak. Ada. Ada. Saya mau nanya kan untuk cuaca ya di sana kan ya Polandia kan dingin tuh, apalagi panas tuh. Itu Mm-mm. bagaimana tuh Kak? Kakak menyikapinya gitu. Oh, oke. Cara Apalagi mengatasinya ya. pas ya pas lagi kerja juga kan juga sama tuh. Oke. Nah, itu juga pertanyaan yang bagus nih, karena ini termasuk culture shock juga mungkin ya, culture shock. Nah, sebenarnya saya termasuk orang yang nggak senang musim musim dingin. Kalau mungkin bagi kalian yang belum pernah ke Eropa, hanya ngelihat di video atau di foto ketika musim dingin bersalju kayak gitu kelihatannya indah gitu ya, sahdu gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu menyiksa banget. Karena dinginnya dingin parah gitu. Minus kalian bayangin kalian seperti masuk freezer. Nah, cara untuk mensiasatinya ya yang pasti kalau pas musim dingin kita harus pakai pakaian yang proper ya. Bisa berlapis-lapis. Kita juga harus pakai jaket yang ada thermalnya biar biar hangat. Terus harus pakai sarung tangan. Karena kalau nggak pakai sarung tangan, ini apa? Tangan tuh perih, perih banget gitu. Saking dinginnya perih. Terus untuk kulit kita juga harus pakai pelembab, bibir juga harus pakai pelembab karena kalau nggak pakai pelembab, bibir bisa pecah-pecah, perih kan nantinya. Terus muka juga sama, kulit juga sama seperti itu. Kalau untuk musim dingin ya. Ya kalau untuk musim panas nggak usah diceritain karena kan kita emang berasal dari negara tropis ya. Cuman bedanya kalau musim panas di sini beda. Bedanya gini, di Indonesia itu kayak humid, kayak lembab. Jadi kita gampang berkeringat gitu loh. Nah kalau di sini tuh kayak kering gitu loh. Panas tapi kering. Kalian bisa ngebayangin nggak? Kayak contoh kayak gitu. Jadi eh, kering, panasnya tuh panasnya kering. Untuk saat ini sekarang nih panasnya panas banget. Beda seperti tahun-tahun kemarin. Kan di sini ada 4 musim ya. Jadi 3 bulan, 3 bulan musim panas. Kemudian 3 bulan musim gugur. Si dedaunan semuanya pada pada jatuh tuh. Jadi cuma ada ranting doang. Dan kemudian musim dingin 3 bulan. Nah, kemudian lagi musim semi pada berbunga, terus daun-daun tumbuh lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi Ya, seperti itu kalau untuk musim. oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Oh, udah itu. Oke. Ya, makasih. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya ke Kak Cecep? Kak Kirana mau bertanya lagi ya? Silakan, Kak. Betul. Ya. Boleh tanya nggak? Kak Cecep itu Boleh. udah tinggal berapa lama? Dan apakah, karena kan saya baca-baca ya, ini di sana kan kita bisa dapat visa sementara ataupun tetap. Mungkin Kak Cecep udah dapat visa sementara atau berapa lama kalau kita mau dapat visa sementara ataupun tetap kayak gitu? Oke. Pertanyaan bagus juga ini. Kebetulan saya di sini sudah 6 tahun ya, 6 tahun jalan. Dan jadi gini, untuk proses pertama datang dari Indonesia, biasanya kita dapat jatah visa itu sekitar 1 tahun. Itu visa ya, itu visa 1 tahun. Kemudian, jadi sebelum 1 tahun visa 1 tahun itu habis masa berlakunya,
si agency atau si perusahaan itu sudah mengingatkan kita bahwa kita harus membuat TRC atau temporary resident card. Nah, jadi diperpanjang. Itu tujuannya buat kita memperpanjang masa tinggal di Polandia. Dan masa tinggal itu 3 tahun. Masa berlakunya 3 tahun. Nanti kita dapat kartu kayak kalau di sini tuh mungkin kalau di Indonesia kayak KTP ya. Jadi berupa kartu kayak gitu kayak KTP persis kayak gitu. Jadi mirip KTP mirip kayak KTP-nya orang Polandia, cuman bedanya kita temporary seperti itu. Nah nanti setelah 3 tahun kita renew lagi. Nah terus kemudian setelah habis kita renew lagi biasanya dapat 5 tahun. Nah setelah itu kalau kita tinggal lebih dari 10 tahun di sini, kita bisa mengajukan permanent resident. Jadi kayak blue card lah, blue card. Kalau di Amerika apa ya istilahnya? Pokoknya seperti itu, paham kan ya? Jadi bisa permanen residen. Jadi kita bisa Green bawa card gitu Kak berarti. keluarga kayak gitu. Ya, mirip-mirip blue card. Jadi kita bisa kerja ke seluruh Eropa dengan mudah. Jadi seperti itu. Baik Ya, ya, Mas. green card. Ya, green card. Kalau ya green card benar-benar. Kalau di sini blue card ya. Mungkin karena Eropa kali ya jadi blue. Ya, kayak gitu. Baik, Kak. Ada Terima lagi kasih. nggak? Ada lagi? Nah, enggak ada sih, Kak. Kak, saya sekali lagi nih Kak. Boleh. Untuk pertama kali tinggalnya itu kakak sendiri apa ada kawan-kawan dari ini? Apa dari sini juga? Oke. Untuk tinggal pas kita datang ke Polandia, waktu itu kan saya masih di bawah agensi ya. Biasanya agensi itu punya akomodasi yang biasanya tinggal bareng-bareng. Contoh satu apartemen itu, satu kamar itu 3 orang atau 4 orang. Jadi kayak bednya itu eh, pisah-pisah tapi satu kamar. Tapi kalau kamu emang pengennya pisah dengan punya private sendiri kayak gitu, kalian bisa nyewa kamar sendiri. Jadi di luar akomodasi yang disediakan oleh agensi. Tapi kalian harus bayar sendiri, pakai uang sendiri. Dan per bulannya itu sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 4 atau 5 juta itu per bulan. Iya, Jadi iya. seperti itu. Tapi kalau di bawah agensi, risikonya ya kalian harus mau bareng-bareng. Nggak hanya dengan orang Indonesia aja, bahkan satu kamar itu bisa dengan orang Nepal, dengan orang Ukraine, dengan orang Afrika. Pokoknya campur-campur. Seperti itu. Oke. Tapi Ada untuk lagi nggak? dari Nah, kawan NKRI itu ada Pak Kak. banyak. Tapi nggak sebanyak kayak orang Filipina atau nggak sebanyak kayak orang Nepal. Kenapa? Nggak sebanyak kayak orang Filipina. Pengen tahu nggak kenapa? Orang Filipina selalu banyak di seluruh dunia. Yang tadi yang saya bahas, karena mereka itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Orang Filipina, Muslim, mereka bisa bahasa Inggris. Jadi, makanya bahasa Inggris itu penting untuk di dunia global. Kenapa mereka itu ada di mana-mana? Karena mereka bisa bahasa Inggris. Seperti itu. Baik, Seperti Kak. itu. Ada lagi, Mas? Udah Kak. Ayo mumpung Ada lagi? masih. Iya. Iya. Kesempatannya cuma kali ini aja nih bisa nanya ke Kakak Cecep. Saya boleh satu kali lagi, Kak? Boleh, Silakan, Kak. berkali-kali juga boleh. Oh, Berkali-kali juga boleh. jadi semisal begini Kak, dalam tahun pertama sampai tahun kelima kita ada di bidang pastry, misalnya di bidang servis. Oke. Di tahun ke apakah memungkinkan untuk switch karir Kak? Misalnya tertarik untuk berkarir tetap di Polandia, tapi Oke. mungkin di tahun ke-6 sampai seterusnya kita switch karir ke bidang mungkin ke bidang perkantoran atau Heeh. bidang mungkin perkebunan, Hmm. persawahan, perkebunan Hmm. segala macam. Hmm. Apakah memungkinkan Kak kalau sana Kak? Jangankan 5 tahun itu kelamaan. 1 bulan aja kamu bisa. Contoh nih, Oh, kalau enaknya kerja di Polandia ini, terutama di bawah agensi ya. Contoh, pertama datang,
kamu kerja di sebuah perusahaan industri, contoh seperti saya. Terus kemudian ternyata nggak betah nih. Wah, kayaknya nggak betah deh. Saya pengen nyoba gitu di Office bidang misalnya gitu. lain. Ya, bidang lain di office atau di perkebunan sebagai contoh yang lebih mudah lah kayak gitu ya. Pengennya yang di ya perkebunan. Kalian bisa kontak ke agensinya, agensi kalian gitu. Contoh, Mister, boleh nggak saya dicarikan pekerjaan yang baru di bidang perkebunan kayak gitu. Nanti mereka kalau ada pasti ngasih ke kalian karena kan untuk agensi terserah kalian mau kerja di mana. Yang penting kan kalian bisa menghasilkan uang. Kalian bisa kerja, kalian bisa menghasilkan uang bagi mereka karena kan gaji kalian dipotong sama Oh, agensi. siap. Jadi kayak itu. Jadi nggak perlu nunggu 5 atau 6 tahun enggak. Jadi kalau tapi biasanya sekarang nih yang saya tahu sekarang contoh kalau kamu kerja di begitu datang nih ditempatkan di food factory sebagai contoh. Nah, itu biasanya 3 bulan. Eh, enggak, tadi dulu maaf. Eh, kalau untuk pindah, kalian bisa kapan aja. Cuman kalau contoh nih, sekarang kalian begitu datang di bawah agensi A sebagai contoh. Nah, Oke. tapi kalian pengen pindah ke agensi lain. Nah, kalian harus nunggu dulu 3 bulan untuk Oh, pindah ke agensi lain ya. Bukan pindah kerja, tapi pindah agensi. Karena di sini agensi itu banyak. Kalau di Indonesia yayasan kan ya, iya yayasan kan. istilahnya yayasan kan. Nah, Koperasi segala kalau di macam. sini ya dianalogikannya kayak itulah. Nah, jadi kalian juga selain pindah kerja, kalian juga bisa pindah-pindah yayasan kayak gitu. Contoh kalian datang ke Polandia melalui yayasan A nih, yayasan A sebagai contoh. Tapi setelah di Polandia, kalian menemukan yayasan yang atau agensi yang lebih bagus, yang rate atau gajinya lebih gede, kalian bisa pindah. Tapi syaratnya itu, kalian harus ngabisin kontrak 3 bulan minimal. Setelah itu boleh pindah ke agensi lain, kayak gitu. Oke, Kak. Seperti itu. Last question, apakah jumlah permintaan tenaga kerja asing di Polandia maupun di Jerman ataupun di negara-negara Eropa lainnya akan terus meningkat setiap tahunnya atau untuk tahun ini lagi kurang, Kak? Maaf, Kak, pertanyaannya. Oke, sebenarnya kalau untuk masalah itu, kalau detailnya saya kurang tahu ya. Cuma yang saya baca bahwa di Eropa itu masih butuh banyak pekerja-pekerja migran di Indonesia karena mereka kekurangan tenaga kerja sebagai contoh yang saya dengar sekarang di Jerman sama di Austria mereka kekurangan pekerja di bidang caregiver eh yang tadi saya bilang ya ngurus ngurus anti Orang jompo. tua. Ya, orang tua, maaf ya, orang tua. Jadi itu mereka kekurangan karena sekarang anak mudanya itu nggak mau ngambil job itu kayak gitu. Itu peluangnya juga gede kayak gitu. Baik, Kak. Jadi intinya masih banyak peluang untuk ke Eropa. Cuma sekarang prosesnya emang agak dibatasi karena yang saya tahu karena presiden sekarang itu eh lebih kayak ke anti imigran. Beda dengan dulu gitu loh. Dulu los-los aja masuk. Tapi sekarang agak diperketat. Makanya sekarang masih banyak yang menunggu juga untuk dapetin visa gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Tadi Kak Kirana duluan, silakan Kak Kirana untuk bertanya. Buat pertanyaan terakhir ya sih, menurut Kak Cecep itu mungkin kan Kak Cecep ada teman juga nih yang kerja di perusahaan tapi nggak di bawah naungan agensi. Nah, mungkin termasuk apalagi kalau baru awal-awal ya di sana bekerja itu lebih mudah di bawah naungan agensi atau mungkin kesulitannya ya sama aja gitu atau enggak. Kayak tadi kan Kak Cecep bilang kalau di bawah agensi kita pertama kali bisa rent sewa tempat kan bareng-bareng. Berarti kan of course bisa lebih costly kan, lebih costly, lebih Ya, hemat gitu. hemat, Jadi lebih hemat ya. ya betul. Jadi kalau misalkan yang tidak di bawah agensi, apakah
lebih sulit kah? Mungkin ada pengalaman dari teman Kak Cecep atau gimana? Menurut Kak Cecep gimana? Oke. Jadi kebetulan saya emang bukan di bawah agensi lagi. Saya bukan di bawah agensi lagi. Jadi saya udah di bawah perusahaan langsung. Nah, alhamdulillahnya perusahaan saya itu menyediakan akomodasi juga. Jadi saya nggak perlu rental atau sewa kamar atau kos di tempat lain karena si perusahaan ini sudah menyediakan. Jadi saya nggak perlu bayar mahal. Saya cukup bayar gas, listrik, sama air. Sekitar kalau dirupiahkan 1 juta rupiah lah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut. Kadang ada perusahaan yang menyediakan walaupun di bawah perusahaan gitu ya, yang kata menyediakan akomodasi buat kita kayak gitu. Kalau untuk masalah kalau pengen yang hemat ya tadi bisa kayak gitu kayak sewa apartemen, satu apartemen nanti kan satu apartemen itu ada kamarnya banyak tuh 4 bahkan 5 kayak gitu. Nanti bisa dibagi-bagi kayak gitu. Satu apartemen berapa, contoh kayak gitu. Jadi bisa split bill kayak gitu. Oke, baik Kak. Thank you ya. Oke. Silakan Mem Yeni untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya Mem ini kalau Miss nggak you. angkat tangan, kalau nggak angkat tangan pasti nggak dapat kesempatan untuk ngobrol sama Cecep. Hai, Dek. How is everything? Hai. Alhamdulillah everything pretty Alhamdulillah. well. Ya. Ya. Oke. Eh, Dek, kan kadang mungkin ini biar bisa didengarkan sama adik-adik kelas ya, sama junior-junior Oke. Cecep yang sedang hadir hari ini. Karena tadi Mem Yeni juga minta mereka untuk gabung. Biar siapa tahu pingin tiba-tiba habis lulus kabur dulu gitu kan ya. Kayaknya Rizky udah berencana untuk kabur dulu dari Indonesia kayaknya ya. Atau Lukman juga tuh. Eh, ya, tapi mereka harus tahu kayak kalau dilihat dari mungkin mereka belum ikut Instagram Cecep ya, kayaknya nanti di akhir harus di-share deh Instagramnya. Dan kalau Mem Boleh. Yeni lihat dari foto-foto Cecep itu kan kayak life is perfect in Poland gitu ya. Kayaknya hidup itu indah banget, hidup itu sempurna dan lain sebagainya. Tapi kan realitanya kita nggak boleh apa ya? Dalam artian sebelum pergi itu kita juga harus prepare untuk the worst thing gitu kan ya. Nah, Betul, kira-kira betul. apa yang bisa Cecep share ke adik-adik? Kira-kira itu apa sih hal yang apa ya? Ya tadi the worst thing tadi yang mereka mungkin bisa hadapi sehingga dari pengalaman Cecep mereka bisa mengcounter itu atau mengurangi apa ya? Mengurangi rasa sedihnya, rasa rasa nggak enaknya gitu. So dari pengalaman selama 6 tahun itu seperti apa? Tolong dong Kak di-share ke adik-adik. Oke. Sebenarnya sih ya, kalau untuk masalah yang tadi the worst thing itu, yang pertama dulu tuh ya, pas waktu saya pertama kali datang ke sini, em, ternyata selain bahasa Inggris, bahasa lokalnya juga kita harus 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 bisa gitu kan, harus bisa. Mungkin karena kan waktu itu nggak serame sekarang yang datang ke Polandia. Kebanyakan tuh mereka dari Ukraine dan orang Ukraine itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa Poland ya. Nah, waktu zaman saya dulu kesusahannya seperti itu. The worst thing-nya itu di komunikasi karena pada waktu itu saya kurang persiapan bahasa Polandianya. Jadi nggak bisa ngehandle keadaan itu. Jadi seringnya tuh kayak misunderstanding, terus orang Ukraine itu lebih kayak agak kasar, Mam. Beda dengan orang Poland. Kalau orang orang Polandnya orang Polandnya itu mirip kayak kita. Mereka tuh kayak lebih soft spoken kayak gitu. Walaupun emang direct ya, kadang kalau emang kayak kita salah ya mereka langsung bilang ini salah kayak gitu.
tapi lebih mirip ke kita kalau orang Polandnya. Tapi kalau orang Ukraine agak kasar. Makanya waktu itu saya juga agak culture shock juga kan di situ karena saya nggak bisa bahasa Polandnya. Tapi alhamdulillah setelah 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 saya bisa sedikit menguasai bahasa Poland, akhirnya ya smooth sih sekarang, biasa-biasa aja. Jadi ketika kita disalahin, kalau kita nggak salah, kita bisa defend kayak gitu. Jadi sekarang alhamdulillah. Terus selain itu juga yang pasti the worst thing-nya itu homesick ya. Di pertama, iya, Emak ya. iya awal-awal, iya awal-awal pasti kita kangen lah, kangen kangen rumah. Terus yang biasanya kita di rumah semuanya disediakan. Sekarang di sini kita harus masak sendiri kayak gitu. Terus pokoknya semuanya mandiri itu. Nah, jadi kalian itu yang tadi saya bilang tuh mental. Jadi mental. Karena kan kalau di Indonesia kita habis kerja capek. Kalau lapar tinggal langsung beli ke warteg nasi Padang gitu. Di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa gitu. Jadi kalian ya harus bisa masak kayak gitu. Jadi itu aja sih, Mam. Selebihnya sih sel- semuanya alhamdulillah smooth sih sampai Ibaratnya kalau di sekarang bidang kayak gitu. pekerjaan aman-aman aja ya gitu. Pasti ini adik-adik Alhamdulillah. kalau umpama ada Heeh. rencana ke sana selama tough pasti bisa Mm. bertahan ya. Bisa bertahan karena oh itu yang pasti kita harus banyakin link, Mam. Jadi ya sebagai contoh ketika kita kerja nih, kerja kita nggak betah ternyata, oh kerjaannya terlalu capek nih, banyak sering ngangkat-ngangkat kayak gitu, ngangkat beban berat gitu sebagai contoh. Nyari kerjaan yang lain. Nah, kalau kita punya banyak link atau punya banyak teman, kita bisa nanya ke teman yang lain, ada kerjaan nggak sih di tempat lo gitu. Contohnya kayak gitu. Ada nih gitu. Karena untuk nyari kerja di sini tuh mudah banget, Mam, beda dengan di Indonesia. Oke, oke. Mudah Dan nih banget. adik-adik kelas Ya nanti kayak gitu. junior-junior bisa dong link utamanya Kak Cecep gitu kan ya. Aman ya? Boleh, 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 Tapi insya harus Allah. harus tapi harus tadi ya Kak, karena dulu inget banget Mem Yeni tuh Cecep lagi awal bulan pertama ya Cecep kerja di sana dapat apresiasi dari bos, bahkan bos minta ada berapa orang teman-teman Cecep gitu kan ya kalau nggak salah ya waktu Iya, itu kan. Nah, yang kayak iya. gitu sih sebenarnya itu Heeh. alhamdulillah kalau kakak kelasnya punya Hmm, reputasi yang bagus, jadi bisa hmm, itu kan bisa ngajak ya. adik-adiknya lah ibaratnya gitu. One more Ada question, privilege. the last question dari Mem Oke. Yeni. Yang saya nggak tahu kayaknya saya sebenarnya kayaknya dari awal tadi bergabung hanya lewat jam 1 lewat 4 menit, kayaknya belum Hmm? diomongin juga ini. What about Soal the apa? preparation of money-nya deh? Uangnya kira-kira nih Oke. untuk Nah, ke sana itu habis berapa banyak? So, teman-teman yang kayaknya beberapa saya lihat ada yang akan lulus tahun ini nih. At least kalau umpama heeh, belum punya duit dulu, ngumpulin duit dulu kayak heeh, Cecep dulu ya, kerja heeh. dulu bla 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 pingin ke Betul. negara A, B, C. Oh my God, itu saya dan Pak Elsan tuh yang tahu banget ceritanya Cecep pingin ke negara Bener, mana aja gitu kan bener, ya. bener, bener, So, bener, bener. tapi karena mimpinya Cecep itu memang pergi ke luar negeri dan mimpi itu tidak pernah padam, Padahal, sehingga benar-benar kerja di Indonesia, ngumpulin uang untuk bisa berangkat ke sana, kan gitu ya. Nah, itu bener. kira-kira buat gambaran adik-adik Heeh, Cecep ini atau teman-teman semua yang bergabung dengan Zoom kita hari ini, hmm, preparationnya sebanyak apa, habis itu heeh. pada saat itu Cecep ibaratnya tips and triknya dah untuk Oke. tetap punya on fire pergi ke luar negeri itu seperti apa. Kadang ada yang berpikir udah lama banget, udahlah lebih baik gua kerja di sini aja lah. Atau yang Heeh, cewek-cewek udahlah gua nikah aja dah gitu kan. Banyak banget kan ya. Nah, tolong betul, dong betul. share ke adik-adik kelasnya dan teman-teman yang bergabung. Boleh. Thank you Cecep. Heeh.
Ini sebenarnya saya nunggu nih ke pertanyaan seperti ini dari nanti kok nggak ada yang nanya soal biaya ya gitu. Mem Yeni, Diwakilkan karena sama Miss Yeni. Mem Yeni Iya yang betul, mewakili mereka sebenarnya. betul. Oh oke. Jadi gini, kalau kan ada dua jalur nih. Kalau untuk yang kalau yang pengen mudah gitu, kalau yang pengen mudah, kalian bisa lewat jalur agensi yang ada di Indonesia. Contoh kayak mungkin kayak kalau kayak Jepang itu LPK gitu ya. Ya, jadi karena mereka yang urus dari giro gitu sampai sampai akhirnya berangkat. Nah, itu tapi biayanya itu gede gitu. Waktu zaman saya dulu aja 6 tahun yang lalu itu sekitar 30-an kalau nggak salah. 30-an. Nah, untuk yang sekarang saya dengar orang Indonesia yang baru pada datang gitu lewat agensi-agensi kayak gitu. eh Rata-rata sekarang tuh sekitar 50 jutaan. Sekarang 50 jutaan sekitar itu. Nah, itu yang lewat agensi Indonesia ya, Mam. Yang tadi saya kasih kontaknya juga kan di slide itu. Nah, itu yang lewat workshop itu ke Kak Fitri nanti bisa bisa dikontak aja ke sana. Nah, tapi ada cara lain. Kalian bisa langsung kontak agensi yang ada di Polandia, perusahaan ada di Polandia. Itu bisa lebih baik dan lebih murah. Jadi, kenapa bisa murah? Jadi, kalian itu cuman nanti di perusahaan ini, contoh, kalian kontak agensi yang ada di Polandia, nanti mereka menerima, oh oke, saya akan menyediakan work permit kamu gitu. Work permit itu kayak selembar kertas yang isinya itu kayak garansi letter gitu loh, Mam, menyatakan bahwa perusahaan saya menjamin atas nama Cecep alamat ini di Indonesia bla 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 bla, bahwa kerja di perusahaan saya dengan gaji sekian, isinya seperti itu. Nanti akan tinggal sekian. Jadi surat itu nanti untuk attachment kita pengajuan visa ke kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Nah, itu jadi biasanya eh, kalau dia biasanya dia minta biaya untuk pembuatan si surat work permit itu sekitar 400, sekitar 1,6 juta atau 2 juta lah maksimum kayak itu. Eh, nanti kita kan namanya juga mandiri, jadi kita urus sendiri kayak gitu. Kita ke kedutaan sendiri, attachment semuanya, melengkapi dokumen sendiri. Beda dengan kalau kita lewat agensi di Indonesia, karena kan agensi Indonesia yang ngebantu kayak apa bisa konsultan kayak gitu ya. Jadi semuanya terima beres, makanya mahal sendiri. Tapi kalau 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 saran saya sih, kalian nih pasti pada pinter lah ya. Kalau saran saya sih kalian lebih baik pakai jalur mandiri, nyari sendiri kayak gitu. Kalian bisa lewat LinkedIn atau kontak yang tadi WA atau bisa eh pokoknya sebenarnya banyak 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 cara untuk datang ke sini. Asal kalian rajin-rajin aja cari informasi. Jangan-jangan don't give up. Contohnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Mana Miss Yeni? I'm so sorry tadi apa sinyalnya tiba-tiba hilang, tapi saya berharap penjelasan Cecep bisa didengarkan sama teman-teman karena yang perlu Oh, mendengarkan oh, tersebut adalah teman-teman oh, ya, gitu. Jadi yang oh, mudah-mudahan itu cukup jelas buat teman-teman, gitu. oh, Tapi yang pasti oh, Kak Cecep nanti kalau ada yang tertarik untuk pergi ke sana, minta tolong at least berikan informasi ke mereka ya, terutama oh, yang tadi sebelum menghilang Mem ini dengar agensi yang dari sana gitu, agensi yang dari Poland, berarti kan itu bisa shortcut lah. Ibaratnya kalau mama kita agensi yang dari oh. Indonesia, means kan emang di agensi Indonesia pasti butuh profit untuk perusahaannya dan Ya, lain sebagainya. betul, Kayak gitu, betul, jadi itu yang betul, ngebuat betul. jadi lebih mahal kan gitu. Tapi kalau Heeh, umpama dari agensi yang dari Polandnya, of course pasti heeh. ada pengurangan biaya lah gitu. So, Ada. teman-teman Mm-mm, kalau pingin ke sana, at least apa ya konsistensi dengan mimpinya dulu. Karena kalau mm-mm. kalian punya Betul, mimpi, insya Allah tercapai gitu ya. Ya Kak betul. Cecep ya.
seperti Kak Betul, Cecep. setuju banget. Yes. Setuju. Oke, Ya, oke. Indonesia ini sangat perannya banyak banget buat kita, guys. Beneran. No, Selalu I ngasih just support. want you. Kalau memang itu yang Selalu ngasih pingin support. banget kalian tuh apa ya, benar-benar bisa mencapai impian kalian masing-masing gitu. Imron yang sharing Oh, tentang negara-negara yang menarik gitu kan ya. Mem ini yang apa ya, ibaratnya yang cuma support. Karena Mem dulu nemenin Dek kita pertama kali dulu ke kedutaan mana Dek? Itu kan sama Cecep ya? Australia, Oh my ya. God, kita bener-bener tuh masuk ke gedung entah di Betul. Jakarta itu yang semuanya Ya, di handphone Kuningan. disimpan untuk nanyain untuk pergi Betul. work holiday visa di Aussie ya. Ya Allah, itu Iya. nice experience. Iya. Iya. Oke, Lupa, oke. harusnya tadi ditampilin foto kita ya waktu itu waktu di Australian Embassy. Emang Cecep masih punya fotonya? Masih ada. Oh, Masih Mem ada. ini kayak harus nyari di FB kayaknya. Oke, oke. Ya, mungkin pertanyaan buat yang lain. Sudah cukup dari Mem Yeni. Thank you, Oke, Cecep. thank you, Sehat-sehat di Mam. sana ya, Sehat-sehat Dek. selalu. Sama-sama. Yes, you too. Oke. Oke. Itu doang yang kamu revisi. Sep, Cep, Iya, Pak. Semuanya kamu revisi. Iya, Pak. Wah. bahasa Cep, bahasa di Polandia itu, Oke. bahasa pertama tentunya bahasa Polandia. Oke, iya, Itu betul. sehari-hari. Untuk yang bahasa kedua, secara umum dilihat bahasa apa? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Yang Iya, ketiga, bahasa Inggris. Mungkin Jerman sedikit ya, sama Rusia kali ya. Ukraine. Ukraine. Bang, ajak ngomong Iya. ajak ngomong bahasa Jerman, Bang. Ya, Ajak ngomong bahasa Jerman Mas di Cacat. jadi Poland, terus, tapi kalau second language itu Inggris umum ya di mana-mana sih. Pasti umum. Betul. Tapi kalau menurut saya, bahasa Inggris ketika jadi pilihan itu sebenarnya bahasa mentok sebenarnya, Cip. Artinya ketika orang sudah tidak bisa bahasa satu sama lain, akhirnya bahasa pelariannya biasa kayak Inggris. Di mana-mana kayak seperti itu. Ya, karena Inggris memang termasuk Setuju. paling umum ya di dunia ini. Seperti itu. Iya, benar. Cep, kamu kalau dari Poland ke Jerman, kota terdekat apa yang kamu tahu, Cep? Berlin, Pak. Oh, kamu dekat arahnya ke Berlin ya? Banget. Saya lebih dekat ke Berlin ketimbang ke ibu kota Poland, Pak. Justru makanya saya lebih seringnya ke Berlin kalau main ketimbang ke Warsaw kayak gitu. Pantes tadi kamu foto di gerbang Brandenburg saya lihat. Iya, betul. Iya. Karena Karena Brandenburg itu tidak dibongkar. Yang dibongkar itu kan tembok Berlinnya. Iya, Yang betul. gerbang utamanya enggak, itu memang dibuat sejarah kan ya seperti itu. Oh, gitu. Iya, benar. Kalau dari Belgia itu kan yang terdekat ke Jerman itu Aachen kan, kota Aachen. Tapi kalau dari Iya. Polandia tadi Berlin ya. Iya, Berlin. Kota Szczecin, Pak. Yang Szczecin. Berlin itu yang dulunya Berlin Barat apa Berlin Timur? Kalau saya sih ke timur berarti, Pak. Berarti Berlin Timur. Iya, tempat saya itu dulunya tuh tempat Szczecin itu dulunya itu termasuk masuk ke wilayah Jerman, Pak. Tapi setelah Perang Dunia Kedua katanya kota ini dikembalikan ke Poland. Jadi dulu tuh tempat saya tinggal itu masuk ke Berlin, masuk ke Jerman katanya gitu. Saat ini kamu udah ada nggak yang kamu dengar tentang kesan? Kalau kita lihat kan di media itu, misalnya di Jepang ya, kesan orang Indonesia itu kesannya better ya, ketimbang negara tetangga mana gitu ya. Oke. Ada nggak kesan seperti itu di Polandia? Banyak, Pak. Justru orang Indonesia itu disukai sama orang sini karena katanya orang Indonesia tuh penurut katanya gitu, nggak suka membangkang katanya Berarti gitu. sama ya? Iya, Ya, ada orang ya Indonesia mirip tuh di ya. mana-mana diterima. Iya, orang Indonesia di mana-mana diterima. Karena kemarin kejadian di Jepang itu kan ada negara di Asia itu nggak disukai kan. Tapi begitu, ya. ya
Tapi begitu masuk Indonesia, cair semuanya kan. Benar. Termasuk juga di Iya. Poland ya. Betul, betul banget Pak. Iya, di Poland juga seperti itu. Katanya, saya sih dengar-dengar kayak gitu, orang-orang Indonesia itu lebih kayak nurut, nurut, nggak pemberontak, katanya kayak gitu. Nggak macam-macam. Nggak macam-macam, dan mereka nggak banyak drama kayak orang Filipina. Kalau orang Filipina itu sesama sesama negaranya itu sering berantem, Pak. Kalau orang Gitu ya. Indonesia rukun, iya saling bantu, Gitu. kayak gitu. Mm-mm. Ya mungkin Mm-mm. lebih baik pandangan itu ketika kamu di Jerman kayaknya. Kenapa tuh, Pak? Kayaknya. Ya, Kenapa? ya orang Jerman itu pasti lebih menyukai orang Indonesia. Kalau Poland aja kayak begitu, apalagi Jerman gitu. Alasannya apa tuh, Pak? Lebih dulu. Kan Oh, lebih banyak orang Indonesia di Jerman. Kayaknya dulunya itu udah lebih oh banyak gitu. iya, benar, 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 benar. Iya kan? Kalau kalau di Poland kan baru beberapa ini, iya benar, benar. Baru rame-ramenya tuh sekarang. Kalau ke Poland, benar, Iya, benar, Pak. karena dulu Wah, asalnya kan blok barat, blok timur. hmm. Dulu kan ke blok Aha. timur agak tertutup. Jadi Hmm. ketika terjadi dua blok, Mm-mm. negara blok timur tuh rata-rata tertutup, Sam. Agak susah. Oh, Lah karena kalau komunis itu mungkin ya. ya awalnya dulu, kalau Jerman itu kan Mm-mm. memang istilahnya memang dia blok barat dari dulu ya lebih banyak orang-orang Ah. yang lebih mudah masuk. Nah Oh, sekarang aja begitu tembok Berlin mm-mm. hancur, blok timur Mm-mm. udah seolah-olah Melebur. nggak perasa ya sama. Berarti kan di Ah. barat atau di Jerman itu jauh lebih banyak orang Indonesia kayaknya. Saat kamu ke Kayaknya iya, Je- Pak. Ya, saat kamu ke Hmm. Jerman, mudah nggak ketemu orang Indonesia di sana di jalan-jalan? Di Jerman itu nggak begitu, Pak. Mungkin Ya, kebetulannya, atau tergantung saya datangnya kemana nih. Contoh kalau kayak saya datang nih ke Asia Market, pasti banyak ketemu orang Indonesia ya. Karena kan orang Indonesia banyak yang pengen beli kayak contoh produk Indonesia kayak Indomie kayak gitu, ah, kecap ABC itu tergantung kita kemana kalau ke Jerman. Jadi bisa ketemu kalau sekiranya kayak kita datang ke Asia Market kayak gitu, ah. atau ke restoran Indonesia pasti kayak gitu. Kamu udah keliling ke negara bagian mana aja Jerman? Jerman itu saya lebih Selain Berlin, seringnya mana? sih ke ya ini Hannover, Hannover Han- sama ya Hannover Pak, Hannover Hannover. ya Itu kota Hannover. industri itu. Ke Iya. bagian selatan, München udah pernah belum? Munchen hanya transit waktu itu. Ke Keren Munchen, banget itu transit. München itu. Kamu Iya, keren nggak, kan? nggak, cuman transit doang. Cuman transit. Tapi rencana insya Allah mau mau ke Munchen sama ke Hamburg, Pak. Mau ke Nanti Hamburg kalau juga. kalau ke München, tolong berhenti di Jembatan Cinta ya. Wah, oke. Itu Nanti saya foto. ya, yang banyak engsel pintu itu. Itu perbatasan Jerman Prancis loh itu. Oh, gitu. Itu kan Oh, ada engsel pintu oh itu. gitu. Itu Oh, Jembatan zaman Cinta loh itu. Prancis ya. Itu perbatasan Oh, sama oh, Prancis itu. nanti saya cari deh itu. Ya, nanti saya bikin tulisan ya, Pak. Time Brown saya di sini gitu. Insya Allah. Itu para para pemirsa yang masih muda. Hmm. Ini kan tadi banyak ya peserta tuh. Ini ada 30 nih. Banyak yang masih muda. Kalau saya sih udah tua kayaknya saya. Ini yang masih muda ini loh. Ayolah semangat lah. Masa takut sama Harus dong. ya? Terus. Takut sama TOEFL Jerman katanya. Karena TOEFL Jerman tuh mahal banget. Makanya Bapak harus ngajarin, Pak. Makanya Bapak harus 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 adain bidang apa namanya mata pelajaran atau ekstra bahasa Jerman. Karena emang penting banget Pak Jerman juga. Kalau udah nyampe Eropa mah udah nyampe Poland. Kalau gitu bisa bahasa Jerman itu kesempatan makin luas, beneran deh. Karena bisa kerja di Austria, bisa kerja di Jerman atau di Swiss. Luxembourg Bener. termasuk. Ya, Luxembourg, yes. Heeh. Nyesel juga nggak belajar bahasa Jerman dulu. Iya. Ya, sebenarnya Iya. pengen sih, cuman mungkin tenaganya. Saya udah kebanyakan kerjaan di sini.
Ke depan Waduh, sih memang sayang apa banget sih ya. ada nilai tambah memang kalau memang Heeh. ditambahkan itu. Tapi sayangnya ya itu tadi ya eh gak kepegang kayaknya saya itu. Hmm. Ya mungkin Pak kalau ada program itu mungkin bisa ngegain nama Jia gitu Pak. Bisa Bis- ngasih nilai plus. Iya. Bisa sih. Karena sekarang Sekarang Heeh. kita mencoba kan Jepang Heeh. seiring dengan semester 6 dan 7 magang setahun di sana. Heeh. Ya sebenarnya Jerman juga penting. Hampir semua bahasa itu butuh, penting Heeh. semuanya seperti itu. Heeh. Cuma ya mudah-mudahan ada kemudahan untuk prakteknya ya seperti itu. Heeh. Ya kan ada juga yang udah ikut Ausbildung tuh kan. Wah ya Kemarin itu tuh program yang lagi rame ini sekarang program itu tuh bener. kemarin ada Heeh. alumni Inggris yang ke sana buat Heeh. surat Ausbildung. Ya Heeh. pasti syarat-syaratnya ya itu. Deutsch Itu. Sprachnya harus betul-betul. Heeh. Sprachen, iya, yes, betul. Heeh. Minimal kalau nggak salah A1, A1 deh Pak. Ya, ya A1 apa? B1. Tergantung bidangnya. Iya, iya. B, B, B1 kalau nggak salah ya. Heeh. Iya kan ada Grundstufen. Dulu saya sampai Oberstufe. Udah Oh, di atas Mittelstufe. Udah keren harus ke tuh Pak. Jerman sih. Saya seharusnya udah harus ke Jerman. Harusnya Bapak harus ke Jerman. Atau bikin penelitian aja Pak. Bikin penelitian, nanti Bapak bisa ke Jerman. Iya, Oh gitu. Dan ya ini bisa. yang muda-muda ini semangat atuh. Yang muda-muda itu mana itu tadi? Lukman mana Lukman itu? Profesor mana profesor? Hadir, Pak. Ayo Prof masih muda. Agnes tuh masih muda. Semangat lah. Oh saya mah udah tua. Ntar ke Jerman kedinginan lagi. Enggak kok Pak, Bapak masih Eh? masih kuat soalnya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya punya teman rekan kerja dari Indonesia. Dia dosen Pak. Dia Eh. dosen. Dia mau S3 di Poland ceritanya. Dia dapat beasiswa di Poland S3. Dia sambil ngisi waktu luang, dia kerja di perusahaan saya, di tempat saya bekerja. Jadi akhirnya dia S2, S3-nya juga sambil kerja juga bisa keliling Eropa juga. Kalau nggak salah Undip deh, dosen Undip. Enggak, yang di Malang. Apa Pak? Yang di Malang saya lupa. Mana? Unbrau Universitas negeri. Unbrau negeri ya. Negeri, iya negeri. Dia negeri. Brawijaya. Iya kayaknya, iya Brawijaya. Iya benar, benar, benar. Iya. Iya dia dosen. Iya. Bisa kok Pak. Bapak Pak Elsan juga atau Miss Yani bisa. Ada jalan. Beneran deh. Setelah saya cek ke sini, ternyata jalan tuh luas, Pak. Bener. Hanya kita tuh cuman apa coba kekurangannya? Kurang informasi. Itu aja. Waktu kita Iya, di iya. Indonesia tuh itu doang. Bener. Iya, makanya yang muda-muda ayo itu Lukman, Agnes, siapa Iya aja tuh. tuh yang pada itu. Semangat Tuh lah, bahasa enak kan bisa dipelajari, bahasa bisa dipelajari. Dari Bisa, STB bisa, aja kita ke Eropa. bisa. STB-nya goes to STB Asia goes to Eropa ya kayak gitu. Iya. Ya, Bahkan Pak, nih saya baca nih yang dari Jepang, yang kerja di Jepang itu pada pengen ambil program Ausbildung Pak justru, malah pada pengen ke Eropa sekarang. Yang oh dari gitu. Jepang. Iya, saya Oh, baca banyak komen-komenan itu karena kan saya ikutin program Ausbildung juga kan info-info kayak gitu. Banyak mereka yang tertarik. Jadi mereka bilang, "Saya dari Jepang, bisa nggak gitu cross langsung ke Jerman?" Ya bisa asal bisa bahasa Jermannya kayak gitu. Justru banyak sekarang yang dari Jepang pengennya ke hijrah ke Eropa. Kayak gitu. Ausbildung tuh emang yang lagi rame. ayo Agnes komen. Siap aja Pak Imron Ayo ke silakan. Jerman sana. Ayo Pak Imron sekarang. Iya, Bapak Imran, Pak Elsan juga Pak. Pak Imron duluan lah. Pulang kampung dia. Oh iya bener. Iya biar kepake ya bahasa Jermannya. Bukan yang ngaku-ngaku punya turunan Jerman mah kudu ke Jerman atau be. Bentar, nanti dinaturalisasi dia. Iya. Mainnya mainnya ke Indramayu mulu. Apa nyari nyari mangga ke Indramayu. Silakan Agnes Mana yang nih? mau bertanya. Mana? Ini Oke, ada silakan. pertanyaan di kolom komentar Kak Cecep.
Eh, Boleh. Apa tuh? Saya nggak bisa baca, saya bingung nih. Bisa disebutin nggak? Dari Memira, isu imigran Belarus dan Rusia yang diperketat. Seberapa pengaruh Mm-mm. ketatnya dengan pekerja seperti dari Indonesia dalam mendapatkan working permit? Oke. Sebenarnya kalau untuk isu itu nggak berpengaruh ya ke orang Indonesia, karena kan emang kalau isu ini karena mereka itu kenapa sekarang lagi rame karena itu kan negara berbatasan kan saling berbatasan dengan Poland. Jadi mereka tuh datang ke Poland itu dengan ilegal lewat lewat border kayak gitu masuk dengan diam-diam. Beda dengan orang Indonesia kan kalau orang Indonesia datang emang dengan cara legal. Jadi nggak berpengaruh. Cuman emang berpengaruhnya karena sekarang agak diperketat karena pemerintahan yang baru sekarang ini agak lebih ke anti imigran. Tapi tetap sih mereka walaupun anti imigran karena mereka butuh pekerja dari luar Poland, mereka tetap meng-hire kita. Jadi intinya jangan khawatir, tetap masih tetap masih bisa datang ke Poland. Ya, cuman itu mungkin ya waktunya sekarang agak lebih lama. Yang dulu saya hanya sekitar 8 bulan proses nunggu. Sekarang mungkin bisa 1 sampai 2 tahun kayak gitu. Jadi harus banyak berdoa sih. Bahasa Jawanya Oke, lagi-lagi apa? berarti Itu. nggak ngefek-ngefek banget ya. Nggak ngefek, Oke, nggak ada ngefek. pertanyaan kedua dari Memira. Bahasa Apakah Jawanya tunjangan-tunjangan bagi pekerja asing dengan tunjangan orang lokal Polandia sama dari sisi health insurance dan pension plan dan lain-lain? Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi di sini selama kita kerjanya legal dan sebagai contoh kayak kita bayar pajak seperti itu, semuanya sama kok, nggak dibeda-bedakan dengan orang lokal. Bahkan kalau kalau kita nanti di akhir akhir tahun biasanya kan ada pengembalian pajak tuh, ada pengembalian pajak. Nah, itu biasanya yang mempunyai anak, kita bisa mengajukan. Contoh kita punya anak 2 gitu. Kita bisa mensisihkan nama anak kita yang tadinya contoh pengembalian pajak itu hanya sekitar 10 juta sebagai contoh ya. Itu bisa bisa ngegain sih, itu bisa bisa sampai 30 juta karena mempunyai anak itu. Karena nama anak kita disisipkan. Jadi di situ intinya semuanya hak sama. Bahkan hak insuransi kesehatan juga sama. Jadi nggak dibeda-bedakan. Kita walaupun kita bukan orang lokal, tapi kita disamakan dengan orang lokal karena kan kita bayar pajaknya sama kayak gitu. Di sini nggak dibeda-bedakan. Eropa itu semuanya sederajat. Mau siapapun itu kalau udah sampai sini kalian itu manusia gitu. Kalau kalau di sini. Jadi seperti itu. Adil ya kalau di sana. Adil, fair. Iya, fair. Iya. Pajak kita dibalikan juga kayak gitu. Karena di sini tuh pejabatnya pada jujur. Ini ada satu Ada pertanyaan lagi? lagi dari Kak Kirana Umari. Untuk biaya, Boleh. apakah perlu ada dana mengendapkah minimal di rekening Mm-mm. untuk kerja di Poland? Nggak ada. Karena tujuannya kan eh sama-sama Kak Siti Mariam. eh nggak ada. Karena tujuannya kita bekerja. Jadi bukan untuk wisata. Jadi nggak ada biaya yang harus mengendap di rekening. Jadi seperti itu. Nggak ada harus kita melampirkan eh, rekening koran kita ke waktu pengajuan visa. Nggak perlu. Jadi aman. Oke, apakah ada pertanyaan lagi untuk Kak Cecep? Oke. Mana nih Pak Elsan? Mana Pak Elsan? Kok nggak Bagaimana? bertanya? Udah bertanya tadi. Oh gini. Yang mana? Bapak belum bertanya. Ini lagi bimbingan, jadi saya nyambi nih ya. Lagi gini-gini. Ya. Eh, Hidupin lah kameranya Pak. Biar bisa lihat kita. ini udah kamera tuh, dia tuh wajah saya tuh ganteng kan. Kebiasaan Bapak mah. Dipoto aja nggak mau. Makanya saya tadi nyuri-nyuri tuh ada foto. Ada di slide tuh foto Bapak. Beda sekarang Cece, beda sekarang Bapak mah
itu Gimana gimana? selebgram. Beliau pasti ada fotonya Oh, sama anak-anak bimbingan. Oke, sekarang beda. sekarang kayak gitu. Bapak kita, Sekarang kayak gitu ya, ya Bang. bapak kita sekarang berubah. Dulu Memang susah saya banget, Bang, sampai baja hitam. sampai dikejar-kejar sama Eka waktu itu pengen foto bareng. Susah banget. Sama Sela. Pertama, Gimana Cep. gimana, Pak? Pertama, Cep. Apa yang untuk belajar, Cep, ya? Karena kan pakai kita main bola, Cep. Nah, kita Mm, main bola itu harus punya target kan, Cep. Kalau tiang gawangnya saya buang, kita main bola main apa? Untuk apa main bola ya? mm, Nah, itu yang saya dapatkan dari Cecep dulu itu. Bagaimana Cecep itu di targetnya itu ingin ke Eropa. Jadi mm. tiang gawangnya udah jelas itu ke situ, ngegolnya ke situ gitu. Nah, ini maksud saya Oh, mm, motivasi itu yang harus ditularkan kepada adik-adik di sini karena saya lihat anak-anak uh-huh. apalagi sekarang ini, nah, adik-adik sekarang ini kemarin saya nonton video yang di Binjai di Medan sana ada anak kecil masuk SD kelas 1 nangis-nangis. Mm, Dia tidak mau mm, kelas 1. Dia lihat mm, di lantai 2 ada kelas 5. Ditanya kamu udah bisa baca belum? Udah, walaupun belum lancar. Udah bisa kali-kali kan? Udah. Terus aku nggak mau karena aku ditanya kenapa kamu nggak mau kelas 5? Udah capek, nambah banget kelas 5-nya. Nah, saya lihat jadi Gen Alpha hari itu begitu gitu loh. Tidak mau uh-uh. mulai tahapan proses, nggak sabar Mhm, banyak begitu. Nah, ini cacatnya salah mhm, satu yang harus memberi bagaimana yang harus kita persiapkan biar pertama targetnya dia harus jelas, kedua persiapannya mhm. apa gitu loh. Karena kalau tidak ada itu ya tidak bisa menurut saya ya. Mhm. Saya kan Bisa, ya. Mhm. nah, Oke, itu dong. oke. Makasih Pak pertanyaannya. Jadi pertama ya motivasi, sebenarnya motivasi yang yang ingin saya ke Eropa itu, yang saya ingin ke Eropa. Waktu kecil itu emang dari dulu tuh saya pengen lihat gitu Eropa kayak gimana karena kan sering lihat di TV kayak gitu. Kalau Eropa itu kayak indah, bersalju kayak gitu kan. Sering lihat kayak Eiffel kayak gitu. Nah, dari situ emang udah terbentuk dari dulu pengen ke sana dari kecil. Dan sampai sekarang akhirnya pas begitu kuliah pun emang saya udah punya keinginan, udah kayak udah kuat lah. Saya harus bisa gitu. Saya harus bisa ke luar negeri bagaimanapun caranya kayak gitu. Ya, ya caranya yaitu pertama ya harus cari banyak informasi, Pak. Cari banyak informasi, terus udah gitu setelah kita dapat informasi kan kita tahu tuh apa yang harus kita persiapkan dari informasi tersebut. Ya contoh ya tadi bahasa bahasa Inggris karena itu penting banget. Makanya saya ngambil kuliah bahasa Inggris kan. eh Ya udah tahu syaratnya itu bahasa. Ya kita jangan hanya belajar di kampus aja. Ya kita ya harus praktek sehari-hari. Contoh nyari teman di medsos yang emang satu visi misi yang sama. Contoh sama-sama ingin belajar bahasa Inggris. Makanya saya punya banyak teman dari berbagai negara. Ya itu tujuannya yang buat bisa praktis bahasa Inggris. Nah, setelah itu ya yang pasti ya saya nabung. Setelah saya tahu kalau prosesnya seperti itu dan membutuhkan uang, ya saya harus hemat dan saya nabung ketika emang waktu itu ada kesempatan ya udah gas. Akhirnya bisa sampai sini. Itu aja sih Pak. Normal sih seperti itu pada umumnya. Halo? Ya, Ya gitu eh, gitu aja Pak. bukan karena kan persiapan mental jangan mental seperti ya. Karena Oke. Heeh. Benar benar benar. Iya. Oh iya, iya, yang pasti itu sih, benar-benar. Saya lupa, saya ngejelasin itu. Setelah itu ya persiapan mental, benar-benar benar. Intinya jangan cengeng. Karena kalian setelah di sini, jujur ya, waktu itu tuh saya sebenarnya eh waktu saya ke sini itu emang nggak langsung mulus. Pertama, pas begitu saya
Pas begitu saya kan transit waktu itu pertama kali datang ke Poland, saya transit di Turki kan. Waktu itu saya dapat musibah, tas ransel saya itu tiba-tiba hilang, padahal saya simpan di waktu mau boarding, padahal itu mau boarding, saya simpan di kursi, saya nitip ke teman saya titip ya, saya mau ke toilet sebentar, saya bilang kayak gitu. Nah, pas mau sampai ke pintunya, teman saya bilang, "Cep, pindah kursi ya sebelah sini," katanya gitu. Oke. Pas saya balik dari toilet, ternyata si tasnya udah hilang. Tasnya hilang. Saya bingung kan. Saya pikir teman saya bawa gitu. Ternyata enggak. Saya cari ke tempat yang pertama. Enggak ada, Pak. Pas pada waktu itu lagi boarding. Waktu tinggal, pokoknya mepet banget. Saya nyari ke sana kemari, takutnya saya lupa. Tapi saya ingat saya nyimpen di situ. Saya nyimpen tas saya di situ. Padahal di tas itu isinya ada work permit, itu dokumen-dokumen penting. Karena work permit itu harus saya unjukkan ketika saya sampai Polandia bahwa saya punya dokumen resmi kayak gitu. Tapi tasnya ada di situ. Saya akhirnya datang ke bagian Lost and Found departemen. Saya bilang kalau saya tuh kehilangan tas saya. Eh, akhirnya dia bilang udah kamu ini aja catat kontak email saya, kontak email di sini apa Lost and Found. Akhirnya karena saya nggak ada waktu, nggak ada pilihan, ya udah saya lebih baik milih naik ke pesawat ketimbang daripada saya nanti ketinggalan pesawat, nyari-nyari tas, lebih baik saya milih lanjut aja lah penerbangan, soal soal dokumen nanti gimana nanti itu. Dan alhamdulillahnya karena saya sebelumnya sudah persiapan. Jadi ini salah satu tips juga nih bagi kalian kalau punya dokumen yang penting, jangan hanya berupa punya hard copy-nya, kalian juga harus punya soft copy. Sebagai contoh kayak kalau pakai handphone orang lain kayak gitu. Nah, waktu itu udah saya dus-dusan terbang aja saya ke Polandia. Pas nyampe sana bener kan ditanya, akhirnya dokumen itu ya saya tunjukkan lewat handphone. Akhirnya alhamdulillahnya diterima, nggak masalah. Ya udah, pas udah sampai Polandia saya kontak tuh email email tersebut, bahwa saya tuh kehilangan tas ini, mereknya ini, warnanya ini. 10 hari kemudian saya dapat informasi bahwa tasnya diketemukan. Dan itu pengambilannya ribet banget, Pak. Pokoknya saya harus ke notaris, karena harus nyuruh orang gitu dari pihak bandara untuk ngambil tas itu. Ternyata nggak bisa, tetap nggak bisa. Akhirnya kayak saya buntu di situ, karena banyak dokumen, nggak hanya dokumen work permit, banyak dokumen-dokumen yang lain gitu, atau something stuff lah kayak gitu. Akhirnya saya buntu, kemudian saya kayak dapat ide tiba-tiba, kenapa nggak kontak kedutaan yang di Turki ya? Saya kontak tuh akhirnya kedutaan yang di Turki, minta tolong. Akhirnya mereka garcep gitu, gercepat nolongin saya. Akhirnya diambil tuh tas saya sama orang orang kedutaan di Turki, dan saya harus ambil tasnya sendiri. Ya, saya balik lagi ke Turki kemudian ambil tas itu. Nah, jadi intinya itu yang dari cerita ini, mental kalian juga harus siap tuh ketika ada situasi tersebut kayak gitu. Jadi kalian jangan, bener tadi kata Indonesia ini juga, jangan hanya bayangin yang enak-enaknya aja. Kalian juga harus siap ketika ada masalah tersebut. Gimana nih cara ngehandle-nya kayak gitu. Jadi jangan cengeng. Itu baru awal mula. Belum nanti di tempat kerja kayak gitu ketemu dengan orang yang eh, dari berbagai kultur, budaya, bahasa, terus sifat-sifatnya kayak gitu. Jadi mental juga harus siap. Itu Pak, tambahan sih. Selanjutnya bisa nggak? Bagaimana? Biasanya di Eropa itu negara yang rasis ke Asia itu ada nggak? Nah, eh awal-awal saya nggak dapat rasis gitu sih Pak. Tapi akhir-akhir ini saya sering dapat rasis. Tapi rasisnya bukan bukan rasis secara verbal atau harassment langsung kayak gitu ya. Cuma gini aja. Ketika saya lewat nih berpapasan sama seseorang,
cincong kayak gitu Pak. Dan mereka mikir saya tuh orang Cina mungkin ya. Saya Iya. mah diam aja kayak nyari gara-gara gitu Pak. Kalau kalau kita ketemu orang kayak gitu ya kita jauhin aja, ignoring aja kayak gitu. Cuma gitu aja sih, nggak ada rasis-rasis kayak, oh kamu Asia nih, kamu harus dibedakan atau diskriminasi kayak gitu. Enggak sih. Kalau gitu alhamdulillah enggak. Eh, Tapi ya kayak kemarin yang di Serbia itu, di Serbia itu sama tuh. Ada orang Indonesia Gitu. melewat, Heeh, terus dia ngambil lagi konten, dibilang itu dia saya pun maaf ya. Katanya itu heeh, ngomong-ngomong yang ngomong Cina itu, terus diledekin, terus dia ngomong saya dari Indonesia. Oh, heeh. habis itu mereka, oh saya mau main ke Indonesia gitu katanya. Saya suka Indonesia. Tapi aku, oh Iya, begitu. iya. Benar. Saya pernah sempat sekali kayak gitu. Maaf, saya bukan orang Cina gitu. Maaf, maaf. Saya bukan orang Cina, saya orang Indonesia. Mereka diam sih langsung. Mereka diam langsung kayak gitu. Kayaknya Itu Agnes, doang sih Pak. Agnes yang wajahnya Chinese banget. Ntar tolong taruh di itunya ya, di jaketnya bendera Indonesia gitu, Agnes. I'm Indonesian gitu, Agnes ya. Iya, iya, Mem. Atau dibalik, Mam. Atau dibalik jadi Biar jadi Poland. Polandia ya. Kok negara China itu kenapa ya? Mereka rasis kan? Enggak. Saya nggak tahu, Pak. Mungkin karena emang mungkin awalnya awalnya gimana, saya nggak tahu sih. Maybe because Mereka tuh kayak sama kayak yang yang Cina itu buruk semua. Jadinya mereka langsung jadi rasisnya ke China. Sama kayak yang itu kan Islamophobia itu kan di negara Amerika apa itu kan Islam itu digambarkan yang teroris dan lain sebagainya. Ketika negara Islam itu uh, gitu media yang mungkin ini di rasisme ke China itu mungkin ya kayak gitu kali. Mungkin. bisa jadi mungkin gara-gara itu mungkin isu yang masalah corona itu loh, Mam. Itu Ya dulu mungkin sempat juga. saya waktu awal-awal kan saya datang pas corona. Nah, ada tuh kakek-kakek yang ngoceh ke saya kayak gitu, Mam. Ini nih katanya gara-gara dia nih orang Cina akhirnya banyak corona sampai sini. Nah, itu sempat makanya saya bilang saya bukan orang Cina, saya bilang kayak gitu. Kan itu media waktu itu kan bilangnya kan corona datang dari Cina kan, di media kan kayak gitu kan. Mungkin itu. Oke. Iya kayak gitu. Ya, cukup. Iya, Oke, lanjutkan. Sekarang Agnes yang nanya. boleh. Saya nanya. Boleh. Ini ada lagi yang ingin kalau tidak ada mau ditutup. Ada dia? Nggak ada. Kayaknya Dede yang tunjangan bagi pekerja asing itu udah ditanyakan belum itu, Sayang? Tadi udah. Oh, udah ya. Tadi udah Mem aku ini tadi jawab. kelewat berarti. Oke, maaf. Ada intinya Iya, tunjangan tidak jangan apa-apa. khawatir di sini semuanya tunjangan buat anak semuanya ada bahkan anaknya di Indonesia pun ketika ada pengembalian pajak seperti yang saya tadi bilang ketika ada pengembalian pajak per tahun itu anaknya ditanggung satu orang itu sekitar 10 juta kalau nggak salah satu anak 10 juta itu pengembalian pajak kalau dua anak berarti 20 juta kayak gitu jadi ditanggung. Jadi ya Luna mau ke Eropa katanya Luna Abeko tuh. Kalau Luna bisa ke Turki dulu kayaknya karena dia mimpinya ke Turki dulu. Sebelum Agnes tadi katanya Agnes mau ya udah kalau gitu tutup aja. Mem ini punya satu it's not a question tapi informasi buat teman-teman semuanya yang yang akan lulus ya, yang akan lulus ini. Tadi Mem ini lihat di slide-nya Kak Cecep juga Kak Cecep menyampaikan bahwa di JIA itu sekarang memang benar Kak Cecep kita ada magang ke Jepang sama magang ke Turki gitu kan ya. Nah, magang ke Jepang itu kendalanya biasanya di harus N berapa Pak? Kalau yang Jepang Pak, N4 ya? N4. N4 ya, Be. Jadinya kan harus N4. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih
semester 2, semester 4, yang akan kelima. Nah, itu mungkin bisa mulai untuk ikut, kalau nggak salah, untuk 4 itu ya, person untuk jadinya ya, memang mau lulus tahun ini, Pak Beni itu punya link banget ya, punya link. Ini bener-bener link yang kita pingin banget. Ada satu orang aja yang goal ke Turki. Kak Cecep, Turki juga sebenarnya dulu jadi salah satu impian negara juga ya, Kak Cecep. Jadinya dia itu punya Betul. kerjasama yang ke Turki, dan itu apa ya, biayanya lebih rendah daripada ke Polandia gitu. Kalau nggak salah, Oh. nanti kalau informasi lengkapnya bisa tanya ke Sir Beni ya. Sir Beni ada nggak sih? Nggak ada ya kayaknya. Jadi bisa tanya ke Sir Beni, bisa temuin Sir Beni. Kalau umpama kalian mau yang ke Turki itu sebelum ke negara Eropa, di Turki itu butuhnya 20 juta. Tapi itu pun dari Alzubaro itu, Alzubara itu dia kasih link untuk dana talangan. Jadi ada dana talangannya, jadinya dibantuin untuk nyariin dana talangan. Meskipun pasti ketika ada dana talangan berarti harus ada yang dianggunkan ya gitu. Dan itu proses yang normal. Nah, habis itu di Turki itu kalian seasonal worker gitulah, di musim panas biasanya itu kerja mungkin selama musim panas. Kalian dari Turki itu save the money, oke guys, jangan jalan-jalan ke Kapadokia mulu gitu kan ya, save the money kalau kalian pengen punya mimpi ke Eropa gitu kan. Jadinya uang dari yang Turki itu bisa untuk dibawa ke Eropa yang kayak gitu kan. Kalau kerja di Turki, kalau nggak salah berdasarkan informasi dari Alzubara dan Pak Beni juga, karena kita sering diskusi di Prodi gitu ya. Meskipun kita harus punya modal 20 juta pergi, habis itu mungkin kita anggunkan. Nah, itu kan bisa dibayar dari gaji kita gitu ya selama di Turki. Dan pasti ada sisanya dong. Nah, sisanya itu yang mungkin bisa untuk proses ke Eropanya gitu. Untuk tadi biaya untuk Polandia sekitar 50 atau berapa itu ya. Nah, jadinya bisa lakukan itu guys. Karena kalau langsung mikirin ke Eropa 50 juta, aduh udah dapat duit dari mana? UMR aja cuma 6 juta. Apalagi gaji aku di bawah UMR, mama kayak gitu kan kayaknya berat banget. So, tadi bisa bisa di dicarikan triknya gitu ya, sama seperti kayaknya Mem Yeni dulu di zaman kita Acecep, waktu itu Mem Yeni kan gitu ya, gimana kalau umpama pergi yang WFH di Aussie itu kita kolektifan dulu 10 juta 10 juta, Kolekan, siapa yang kolekan. iya nggak sih Betul. ya, dulu Saya ingat, saya rencananya ingat. sampai kayak gitu loh. Betul. Siapa Heeh, yang mau berangkat duluan, kita 10 juta 10 heeh. juta 50 juta pergi ke sana, habis nyampe sana Hmm, kirimkan uangnya balik-balik, oke, kumpulin lagi sampai akhirnya semua berangkat ke sana. Cuma waktu itu betul. memang banyak banget kendalanya, karena salah satunya di usia juga ya. Kalau work holiday visa Ya, itu siap. usia juga Ya. problem kan. Nah, seperti itu anak-anak misi ini, Rizky, Hmm. Profesor Rizky, Lukman dan lain sebagainya. Karena cari kerja di Kerjasama ya, Indonesia Mam? itu sekarang susah banget, susah banget Susah ya? cari kerja di Indonesia Hmm, itu, yes. Karena itu kalau kita nggak pinter-pinter, apa ya, untuk membuka kesempatan untuk diri kita sendiri, kita nggak akan pernah dapatkan impian kita gitu. Jadinya betul. eh lebih baik emang cari yang gampang dulu, yang STB Jia pasti punya link itu dengan Alzubara yang ke Turki itu, dia juga seasonal worker sebentar dapat duit, habis itu go to Europe. Dan tadi mimpi Kak Cecep ya dari masih kuliah, dan ketika pergi ke Eropa itu butuh berapa lama Kak? Dari lulus sampai pergi ke Eropa itu berapa tahun? Lulusan tahun berapa sih Kak Cecep? Eh, aku 2016. 2016 ke 2016. Eropa, Ya, ke Polandnya ke kepalanya 2020 itu ya? 2021. 2021 tuh. 20. Berarti Ya, kan jedanya panjang banget. Apa ya, panjang. berkonsisten dengan mimpinya ke Eropa aja Konsisten. itu, wah itu Betul. betul lama banget nak gitu kan ya. Mm-mm. Jadinya mungkin Kan bisa nabung. bisa kayak Kan gitu. nabung Karena dulu, kan Mam. sekarang itu scroll 30 detik Mm-mm. jadi scroll. Nih otak itu selalu dipikir bahwa semuanya itu cepat. Sementara Ya, proses itu nggak ada yang cepat gitu kan ya. Nah, itu betul. yang mungkin harus disadari, jangan sampai kita
patah semangat, belum nyampe garis akhir, padahal udah tinggal setapak lagi, tapi kita sudah give up. No, Iya, never do that. Oke? Ya, kayaknya betul. seperti itu deh. Oke, Betul, setuju. thank you Agnes. Ya, terima kasih Mbak Yeni infonya. Oke, ini apakah ada yang ingin bertanya lagi atau bisa kita akhiri? Ini yang saya tanyain itu IG-nya Kak Cecep apaan ya? Di situ itu sesuai dengan itu apa nama user saya di Zoom. Kelihatan nggak? Yang mana? Kayaknya nggak kelihatan dari sini. Di sini. C Altaib. Nama saya itu. Di nama saya itu C Altaib. Mem Yeni share di itu ya, Mem Yeni share di grup ya, Rizky ya. Nanti Aduh, Mem Yeni share Mas, ke semua angkatan. Mam, Follow ya. jadi malu Tolong saya. di itu ya. Boleh di approve semua ya Kak, kalau mama ada Mam, STBJ-nya ya Kak. jangan semua di share, saya malu jadinya. Cukup ke personal aja. Enggak kan, biarin. Oh iya ya udah. Nanti Rizky WA Mem Yeni ya. Nanti Mem Yeni akan WA ke Rizky. Padahal Nggak, followernya biar kalau banyak Kak. kalau di sini kalau di sini kalau bagi para peserta bisa dilihat kan di situ ada nama C Altaib. Mam, masa nggak kelihatan sih nama saya di situ C Altaib? Ya, udah ketemu kok, udah ketemu. Oke, good. Udah Oke. ketemu. Ya tinggal di situ aja. Kayaknya Nanti DM profesor aja. jadi nih. Profesor jadi kepala dia nih. Gas. Jadi Pokoknya kalau dong, udah jadi pokoknya gas. kalau udah sampai sini kalian pasti betah insya Allah. Insya Allah betah. Apalagi sekarang rate-nya itu naik terus. rate zloty ke rupiah naik terus. Kalian bisa jalan-jalan ke Eropa tiap minggu. Makanya tetap semangat. Oke. Tetap semangat. Oke deh, mungkin segitu dulu ya untuk acara hari ini. Terima kasih Oke. Kak Cecep atas wawasan Sama-sama. dan jawaban-jawaban yang sangat keren dari pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih juga Mem Yeni atas informasi tambahannya, Sir Elsan, Mem Mira, Sir Imron juga. Dan terima kasih juga untuk Kak Cecep karena sudah meluangkan waktunya menjadi Sama-sama. narasumber. Semoga bermanfaat Ya. bagi kita semua. Amin. Mari kita foto bersama. Silakan nyalakan kameranya dulu, teman-teman. Buat Mas Yani, Pak Imron, Pak Elsan, dan semua dosen yang ada di JIA, sehat-sehat selalu ya buat kalian semua. Terima Panjang kasih umur. Cecep. Biar bisa Amin. kita bisa Allah ketemu amin. lagi. Terima kasih ya Cecep. Makasih, Ya, makasih. insya Allah nanti main ke JIA insya Allah kalau pulang. Ya. Oke. Herr Iya. Cecep, Dankeschön. Keine Ding. Keine Ding. Oke. Oke, Kein kita problem. foto aja ya. Sebentar kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih karena sudah menyalakan kamera dan foto bersama. Saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Cecep dan teman-teman semuanya. Sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen alle. Auf Wiedersehen, Alle, auf auf Wiedersehen. Sukses ya Wiedersehen. Cecep di sana ya. Sukses selalu ya nak. Amin buat kalian semua. Sama. Oke. Makasih Cecep. Oh, muncul juga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.